Aku nanya, apa yang sebenarnya kalian perlu dari orang Indonesia? Itu aku tanya. Dia bilang gini, sama kayak orang tadi. Dia bilang bukan uang Anda. Kami juga bukan perlu Anda pergi ke sana enggak. Dia bilang untuk misalnya kami berjihad, enggak usah. Dia bilang gitu. Iya, merepotkan. Di sana enggak ada ketupat sayur soalnya ya. Dan enggak ada tolak angin ya, gitu kan ya. Nah, jadi enggak usah, kalian enggak usah ke sini. Nggak usah juga untuk kalian nggak perlu kesini, kami juga nggak perlu uang Anda. Tapi dia bilang apa? Yang kami perlu adalah kepala Anda. Dia bilang itu. Kenapa? Kami perlu komitmen Anda 100% pada Baitul Maqdis. Yaitu adalah Anda berpikir dan menyebarkan pemikiran itu. Makanya itulah alasan kenapa Rasulullah 14 tahun belajar. Dia bilang ini masuk akal. Jadi ini, ketika dia bahas tentang Palestina, dia bilang ada namanya Circle of Barokah. Karena kan alladzi barokna haulah, yang sekelilingnya itu diberkahi oleh Allah. Jadi itu ada kayak circle. Maka kalau kita gabungan dengan kewajiban kaum muslimin membela Baitul Maqdis kan fardu kifayah. Nah, karena dia fardu kifayah, dia akan membesar berdasarkan circle. Kalau circle kecil nggak bisa, maka dia kemudian akan akan membesar sesuai dengan circle-nya itu. Nah, circle yang terdekat mungkin ya membantu dengan militer, membantu dengan kemudian bantuan fisik dan seterusnya. Tapi semakin jauh, dan ngomong-ngomong yang paling jauh dari sana siapa? Indonesia tuh paling jauh Mas dari sana Mas. Nah, maka circle yang terjauh ini tugasnya apa? Tugas yang paling besar adalah belajar. Itu yang dia katakan, belajar tentang Baitul Maqdis. Ketika kalian sudah belajar, maka ketika kalian nyumbang itu ada value-nya. Value-nya Allah yang nambahin. Itu adalah value perjuangan. Bukan hanya value kemanusiaan. Ketika Anda kemudian bersuara, Anda punya value. Ketika Anda memperjuangkan sesuatu, Anda punya value. Gitu maksudnya. Nah, maka harusnya yang lebih kemudian memperjuangkan adalah orang-orang yang sudah belajar. Sama-sama membantu obat, makanan, opini. Tapi kalau value-nya kita berbeda. punya value, maka itu akan berbeda sekali. Nah, jadi bukan berarti kita nggak boleh ngirim uang, bukan. Tapi ngirim uang itu adalah sesuatu yang memang yang paling rendah yang bisa kita lakukan. Nah, kalau mau yang lebih besar lagi pahalanya, mau lebih besar lagi kemudian efek ketaatannya pada Allah, belajar. Ini yang harus kita lakukan. Makanya kita senantiasa ngajarin orang. Yuk ngaji itu ya sudah dari zaman kapan ya? Senantiasa kita ngingetin orang tentang Baitul Maqdis. Mau ada mau nggak ada kejadian, kita senantiasa ngingetin orang tentang Baitul Maqdis dalam acara-acara kita. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu harus ada di dalam hati kita. Setiap saat, sebagaimana Rasulullah itu dalam hidupnya, beliau hidup itu kan jadi Nabi dan Rasul sekitar 23 tahun. Selama 14 tahun lebih beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Itu artinya lebih lama daripada beliau ngadapnya ke Ka'bah. Artinya lagi adalah itu menempati beliau di hati beliau Baitul Maqdis seperti kita sekarang ngelihat Ka'bah. Coba bayangin kecintaan Rasul seperti apa. Nah, kalau kita pengen ittiba, kita harus kecintanya seperti itu juga. Dan dimention juga sebagai 3 masjid suci itu ya, yang kita tidak boleh bersusah-susah. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa. Dan itu juga kalau aku baca di sejarah, Sultan Abdul Hamid II itu dengan Hijaz Railway-nya itu bagian dari proyek menggabungkan 3 masjid suci dalam satu rute. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Artinya itu juga bagian dari bentuk-bentuk kiprah, bentuk-bentuk apa yang bisa dilakukan pada masa itu. Karena memang dulu saat itu menjadi khalifah ya. Umat Islam akhirnya skup yang dibuat sebesar itu. Betul. Dan yang sudah berhasil dibangun kan antara Damaskus ke Turki, Madinah ya. Madinah yang ke atas belum, yang putus atas ya. Baru rencana. Tapi itu bagian dari proyek. Maksudnya setiap kita berarti punya peran dengan domainnya masing-masing, posisi masing-masing. Jadi artinya persatuan secara religi, persatuan secara politik, persatuan secara ekonomi, itu kan dibangun Hijaz Railway, dan persatuan secara militer sebenarnya. Ada 4 tujuan Abdul Hamid. Itu sekaligus menjawab juga orang-orang ngomong, itu mah cuma masalah politik doang, bukan masalah agama. Udah jangan ikutin masalah politik. Pertama, kita kasih tahu pada mereka, Israel aja sudah nyata-nyata mengatakan bahwa mereka memilih tempat itu karena landasan sentimen agama. Teologis ya. Sentimen teologis gitu kan ya. Kita kok masih kemudian malu-malu bilang bahwa ini adalah masalah agama. Lah musuhmu udah bilang begitu. Lah yang lu belain siapa? Harusnya lu bilang sama Israel. Gitu kan ya, ini bukan masalah agama, ini masalah politik. Israel bilang siapa bilang gitu kan ya. Ini masalah agama bagi kami. Politik apa? Ini agama gua. Iya, betul. Yang kedua, walaupun ini adalah masalah politik, itu juga enggak ada masalah. Kenapa? Islam itu ngurus semua masalah. Termasuk masalah politik. Emang ada yang salah ngurus politik dengan Islam? Atau ini cuma bukan masalah politik, ini masalah ekonomi,
ekonomi. Ya, nyari ekonomi duit juga doang. agama juga. Itu juga agama juga. Iya. Terus mau apa? Itu kan ya. Ya memang semua Islam tuh yang ngatur semuanya. Iya, Jadi ya betul. memang ini masalah agama, masalah politik, iya, masalah ekonomi, iya, Iya. semua masalah. Ya, kan karena itu agama masalah itu agama. begitu. Ya, Iya, karena betul. emang pengusaha mati nggak dikafanin. Politisi mati nggak usah dikafanin. Ditransfer aja. Ditransfer aja. Lalu kita bilang ini cuma masalah politik aja. Iya. Jadi kalau dia mati nggak usah dikafanin. Iya. Mungkin benar orang ngomong kayak gitu nggak usah Iya. dikafanin aja. Iya, bener. Buang aja Sungai Gangga gitu ya. Sungai Gangga juga agama juga. Oh iya, Sungai Gangga agama juga. Nggak mau juga Nggak mereka mau ya. juga, Iya, iya. benar juga itu ya. Gitu.